Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Razi Fauzin, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisik Untan. Nah, dalam video kali ini nih, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 25 teori komunikasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama nih, ada teori behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh John B. Watson yang di Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Nah, dalam teorinya ini menyatakan semua perilaku termasuk tindak balasan atau respon yang ditimbulkan itu akibat adanya rangsangan atau stimulus. Oke, yang kedua ada teori humanisme. Teori dari McNeil ini pernah digunakan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah humanistic curriculum yang diterapkan di Amerika Utara di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pada teori ini penekanannya pada panggilan pengawasan dan tanggung jawab bersama antar seluruh siswa didik. Nah, tujuan dari teori ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di dalam masyarakat. Oke, dan yang ketiga ada teori informasi. Teori informasi merupakan sebuah penjabaran dari Claude Shannon dan Warren Weaver melalui Mathematical Theory of Communication yang lebih memperhatikan pada sejumlah sinyal yang lewat melalui salutan atau media dalam proses komunikasi. Nah, teori ini sangat berguna nih pada pengaplikasian sistem elektrik saat ini untuk mendesain transmitter, receiver, dan kode untuk memudahkan efisiensi informasi. Yang keempat ada teori agenda setting. Nah, teori ini dikenalkan oleh McCombs dan D.L. Shaw, yaitu teori yang berasumsi bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting dalam arti yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting juga oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini, media memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini memiliki efek yang sangat kuat yang berkaitan dengan proses belajar, bukan berpengaruh pada perubahan sikap dan pendapat. Yang kelima, teori use and gratification. Teori use and gratification atau kegunaan dan kepuasan yang disampaikan oleh Herbert Blumer dan E. Lukács ini mengatakan bahwa penggunaan media merupakan peran aktif yang memilih dan menggunakan media tersebut. Yang keenam, ada teori dependensi efek komunikasi massa, merupakan teori yang dikembangkan oleh Sandra Bell, Rockeson, Melvin L. DeVore pada tahun 1976. Teori ini memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadi suatu efek media massa. Yang ketujuh ada teori komunikasi Laswell. Nah, ini dikemukakan oleh Harold Laswell yang merupakan teoritikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Nah, kemudian pada tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang kedelapan ada teori nativisme. Chomsky dan Hadley adalah otak dari pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang kesembilan, teori sibernetik. Wiener adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan perkembangannya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Yang ke-10 ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks, dan juga lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam satu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekulibrasi. Yang 11, teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh McGuire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu media. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikkan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-12 ada teori kultivasi. Nah, teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Nah, teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Yang ke-13 ada teori spiral of silence.
Nah, teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of Silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman. Yang ke-14 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Kesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan nama baru dalam masyarakat. Yang ke-15, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925 yang dimana ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Dan dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Yang kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta yang terakhir yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dan masing-masing individu. Yang ke-16 ada teori birokrasi, digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurutnya, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu yang pertama, terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Yang kedua, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit. Yang ketiga, hierarki organisasi yang struktur. Keempat, kemampuan anggota yang mumpuni. Kelima, memiliki kemampuan multitasking. Yang keenam, profesionalitas yang tinggi. 7, uraian tugas yang terstruktur dan teratur. Yang kedelapan, rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Yang ke-17 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antara individu. Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Di 18 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, nilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. Yang ke-19 ada teori struktural fungsional. Nah, teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya ada Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Nah, pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Nah, yang ke-20 ada teori difusi inovasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dan sistem sosial. Nah, Roger pada tahun 1961 menyatakan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan dari gagasan-gagasan baru. Nah, teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-21 ada teori sikap atau standpoint. Nah, Harding dan Wood adalah dua teoretikus yang menjelaskan bagaimana salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Nah, standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Nah, dunia sekitar tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Nah, menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Di 22 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarford dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa.
Di 23 ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Di 24 ada teori classical conditioning. Nah, dalam teori ini dikemukakan pertama kali oleh Ivan Petrovich Pavlov, yang dimana dalam teori ini dia berpendapat belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syaraf-syaraf atau kondisi. Nah, kemudian cara-cara tersebut akan menimbulkan respon atau reaksi. Lalu untuk membuat seseorang itu belajar, keberadaan syarat-syarat tersebut dibutuhkan. Di sisi lain, fokus dalam teori ini adalah pembelajaran yang terjadi secara otomatis secara latihan-latihan yang dilakukan terus-menerus. Di 25 ada teori standpoint atau sikap. Nah, teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Wood J.T. pada tahun 1982 dalam West. Melalui pendapat ini dapat terlihat kerangka tentang sistematika pengaruh kekuatan untuk pembentukan identitas. Teori sikap membentuk kerangka agar dapat memahami sistem kekuasaan. Teori kerangka ini dibangun berdasarkan pengetahuan yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Individu-individunya adalah konsumen aktif dari realitas. Kemudian, perspektif individu-individu tersebut adalah sumber informasi yang terpenting terkait pengenalan terhadap pengalaman mereka. Bahkan, teori ini mengakui bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi individu sebagian besar terbentuk oleh kelompok sosial di mana individu berpartisipasi. Itulah 25 macam-macam teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maafkan saya apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.